Oke, baik. Kita lanjutkan ya untuk materi yang pertama. Tadi kontrak belajar sudah disampaikan, jadi kita lanjutkan untuk materi yang pertama pada kesempatan ini ya. Jadi untuk materi yang pertama ini terkait dengan pengantar kewirausahaan dan kolaborasi lintas bisnis ya. Di dalam bahan kajian yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya untuk kewirausahaan dan untuk mata kuliah kewirausahaan dan inovasi bisnis ya, diharapkan di situ nantinya akan terbentuk adanya suatu kolaborasi ya. Jadi kolaborasi dari teman-teman di dalam kelompok, yang mana di dalam kelompok itu sudah ditetapkan bahwa tidak boleh satu prodi begitu ya. Agar apa? Agar di dalam menggali ide kreativitas itu bisa dikeluarkan apa-apa saja ide-ide yang sesuai dengan kemampuan dengan kompetensi yang teman-teman harapkan untuk saat ini ya. Nah, dari materi tersebut diharapkan setelah pembelajaran ini teman-teman bisa dapat memahami konsep dasar kewirausahaan itu seperti apa dan perannya di dalam ekonomi kreatif ya. Kemudian mengidentifikasi karakteristik dan keterampilan wirausaha yang sukses. Jadi nantinya bisa menentukan karakteristik yang seperti apa yang dikatakan keterampilan berwirausahanya itu bisa sukses. Kemudian yang lain adalah memahami setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan bisa memahami pentingnya kolaborasi lintas program studi dan mengembangkan ide bisnis yang inovatif. Selain itu bisa mampu merancang ide bisnis kolaboratif yang berbasis pada keilmuan lintas disiplin. Nah, ini harapannya ya. Jadi harapan setelah pembelajaran ini, materi yang disampaikan, kita melakukan diskusi terkait dengan beberapa hal sehingga teman-teman bisa dapat memahami, mengidentifikasi, merancang ide bisnis dari kolaboratif berbasis keilmuan lintas disiplin. Ruang lingkupnya adalah pengertian dan peran kewirausahaan itu sendiri, kemudian karakter wirausaha yang sukses itu yang seperti apa, begitu ya. Kemudian peluang dan tantangan kewirausahaan itu yang bagaimana. Kemudian adanya kolaborasi lintas prodi, jadi apa sih kemanfaatan ketika kita berdiskusi dengan berbagai karakteristik kompetensi yang ada di dalam satu lingkup organisasi kelompok tersebut ya. Kemudian studi kasus dari kolaborasi lintas disiplin dan bagaimana langkah awal dalam merancang ide bisnis yang kolaboratif ini. Baik, diawali dari pengertian dalam peran kewirausahaan. Kalau kita berbicara kewirausahaan, berarti itu tadi ya, bisnis ya. Jadi berwirausaha. Nah, itulah kemampuan yang diharapkan nantinya ketika teman-teman eh, lulus misalnya ya. Jadi harus mampu untuk jiwa-jiwa berwirausahanya itu harus dikembangkan. Karena kalau kita memang harus menunggu pekerjaan ya saat ini eh, pemberi pekerjaan itu sangat terbatas ya. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk menciptakan pekerjaan itu sendiri. Disinilah mulai tahapan awal ini diharapkan dalam desain secara luas dari Universitas Erlangga bahwasanya sejak awal mahasiswa dipaparkan dengan bagaimana sih mengembangkan suatu ide bisnis sehingga nanti ketika sudah belajar di program studi masing-masing sudah punya ilmu terkait dengan materi-materi yang ada di prodi masing-masing tinggal mengembangkan ide bisnis menyesuaikan dengan kompetensi yang sudah teman-teman miliki selama melaksanakan perkuliahan tersebut ya. Baik, kembali lagi tadi pada definisi ya. Jadi definisi yang tadi sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya wirausaha itu adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan juga mengelola usaha baru untuk memenuhi kebutuhan pasar
dengan inovasi ya. Jadi ya tadi menciptakan, mengembangkan. Artinya apa yang ada apa hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini seperti apa kita bisa menggali kesempatan untuk bisa memanfaatkan memberikan suatu kemudahan ya bagi masyarakat dengan adanya adanya suatu aktivitas wirausaha yang kita lakukan. Perannya ya tentunya menciptakan lapangan kerja. Jadi ketika kita punya bisnis dan bisnis itu diimplementasikan dan ternyata lambat laun mengembangkan bisnis-bisnis yang lain ya pastinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga bisa mendorong adanya pertumbuhan ekonomi ya dengan perputaran uang yang ada begitu ya sehingga di sini bisa bisa nantinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Kemudian memacu inovasi produk dan layanan ya. Artinya tidak cukup karena kadang kadang itu ya namanya manusia ya. Jadi kalau misalnya awal-awal ya awal-awal mungkin banyak banyak hal yang misalnya pengen beli sesuatu karena lo itu kenapa kok rame misalnya ya. Nah, tapi lambat laun ketika tidak ada kreativitas yang membangun dari produk yang dihasilkan, bisa jadi itu akan meredup dengan sendirinya ya. Itu akan meredup dengan sendirinya karena apa? Karena tidak ada ketertarikan lagi. Artinya customer menjadi bosan kalau kalau tidak ada suatu inovasi-inovasi. Makanya kan harus stabil ketika melihat suatu kondisi situasi. Ketika itu sudah mulai menurun, harus ada nih. Intinya di situ ada tim kreativitas untuk bisa mengembangkan inovasi-inovasi sehingga apa namanya sehingga bisa bisa memberikan suatu inovasi-inovasi dari produk yang sudah dihasilkan tersebut. Kemudian juga bisa meningkatkan daya saing bangsa ya. Jadi ketika memang produk-produk yang dihasilkan itu bisa juga memberikan omset yang tinggi dan tentunya bisa juga akan meningkatkan daya saing bangsa bahwa adanya suatu barang-barang yang kreatif yang bisa dipasarkan. Berikut adalah karakteristik ya wirausaha yang sukses. Ya artinya seorang wirausaha itu mampu untuk melihat peluang masa depan. Jadi tidak hanya melihat saat ini saja, terus tidak hanya berhenti untuk saat ini saja, tidak ya. Jadi harus ke depan itu apa sih yang harus dilakukan? Oh, kalau misalnya seperti ini pengembangan-pengembangan apa yang harus dilakukan ya. Kemudian juga inovatif ya, jadi pastinya mencari solusi yang baru, yang berbeda. Hal ini adalah untuk bisa dapat tadi mencegah adanya kemunduran ataupun mencegah adanya ketidaktertarikan dari customer untuk menggunakan atau membeli produk yang sudah kita produksi tersebut. Dan yang terpenting ini ya, ulet dan pantang menyerah. Bisa jadi rugi itu pasti akan ada. Tapi jangan sampai adanya kerugian itu malah justru membuat suatu adanya apa menyerah begitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu untuk dikuatkan dan apa yang jadi harus ulet memang. Jadi sebagai wirausaha itu juga harus ulet ya. Kemudian mampu beradaptasi dengan perubahan ya harus itu ya. Jadi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dan beradaptasi apa yang terjadi untuk saat itu. Komunikatif dan mampu membangun jaring. Inilah yang penting. Mampu membangun jejaring. Karena apa? Karena dengan jejaring itu bisa saja pemasaran itu bisa selalu untuk bisa dilakukan. Karena artinya bisa diinformasikan ke satu orang, nanti satu orang menginformasikan ke yang lain, ke yang lain, bisa ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain. Akhirnya jejaring jejaring untuk apa bisnisnya itu akan semakin melebar ya. Jika semakin melebar ya pastinya juga akan berdampak pada penjualan yang tinggi, misalnya seperti itu. Jadi itu yang penting dan pastinya untuk membangun networking itu membutuhkan suatu komunikasi ya. Jadi harus komunikatif, harus luas di dalam membangun jejaring dengan orang lain ya. Berikut adalah peluang dan tantangannya. Jadi pastinya adanya
kesempatan dan juga treat yang ada itu juga harus perlu untuk diperhatikan ya. Peluang yang ada bahwa saat ini pemasaran yang dilakukan melalui online itu sangat membantu sekali ya ketika kita mengembangkan suatu bisnis atau memanfaatkan dari perkembangan teknologi digital untuk bisa melakukan branding, melakukan penjualan, ya itu sangat mudah sekali. Jadi itu merupakan peluang yang harus ditangkap oleh teman-teman disesuaikan dengan produk jasa yang dikembangkan tersebut. Kemudian pasar global terbuka ya, jadi adanya pemasaran-pemasaran yang terbuka untuk menyampaikan produk yang sudah kita tentukan tersebut ya. Kemudian kebutuhan konsumen yang beragam. Ya, ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi dengan adanya variatif kebutuhan konsumen, pastinya kita harus mencari peluang ya. Jadi dengan melihat peluang itu, apa saat ini tren yang diharapkan oleh customer misalnya, sehingga kita bisa bergerak untuk untuk bisa mem- mem- membantu customer dan untuk memudahkan apa yang mereka cari ya. Kemudian tantangan ya. Jadi kalau tantangan di sini ya pastinya lah ya tadi adanya persaingan yang tinggi gitu ya. Kemudian perubahan tren yang cepat itu yang menyebabkan adanya suatu tantangan yang harus diantisipasi dan pastinya keterbatasan sumber daya manusia dan juga modal yang eh, apa yang mungkin akan bisa mempengaruhi dan kita harus antisipasi dari tantangan tersebut. Nah, berikutnya adalah konsep kolaborasi. Di awal tadi pada saat penjelasan sudah saya sampaikan bahwasanya adalah kenapa di dalam kelompok itu teman-teman terdiri dari berbagai prodi ya dengan harapan tadi yang pertama bagaimana melatih mengembangkan jejaring ya. Jadi tidak hanya orang yang dikenal saja tapi bagaimana kita mampu untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar kita dan menjadi suatu berkolaborasi di dalam mengembangkan upaya ataupun bisnis yang dilakukan tersebut ya. Jadi kerjasama antar mahasiswa di program studi itu menghasilkan solusi bisnis yang inovatif sesuai dengan keilmuan dari masing-masing masing-masing mahasiswa. Alasan pentingnya adalah menggabungkan keahlian berbeda itu hasilnya lebih kreatif karena tidak hanya pada satu pemikiran dari apa yang diharapkan diinginkan, tapi dengan berbagai kepala pastinya ada suatu ide-ide yang banyak akhirnya mengerucut pada adanya ide kreatif berdasarkan hasil diskusinya. Kemudian menggabungkan keahlian yang berbeda itu hasilnya lebih kreatif ya, lebih solutif ya dan juga komprehensif. Kemudian meningkatkan jejaring pada lintas bidang. Nah, selanjutnya adalah contohnya ini ya, jadi aplikasi yang edukatif interaktif. Artinya kalau dia menguasai teknik informatika saja, tanpa adanya desain komunikasi visual, mungkin ya bisa sebenarnya ya dikembangkan apa yang menjadi, misalnya teknik informatika itu kan ke arah ini ya ke arah bagaimana hardware dan software dari komputer itu sendiri. Tapi dengan bekerja sama dengan komunikasi visual ya tentunya bisa edukatif dan interaktif ya. Misalnya mahasiswa hukum, kemudian ada bisnis, kemudian dengan mahasiswa pertanian ya bisa jadi mengembangkan startup legalisasi produk UMKM misalnya ya. Jadi itu yang jadi ide-ide itu jadi kadang itu kalau dari keilmuan kita sendiri kita terkungkung di dalam suatu pemikiran dari keilmuan kita. Tapi ketika kita belajar bersama orang lain kita bisa jadi tahu oh dari sudut sini seperti ini oh dari sudut keilmuan ini seperti ini itu yang penting untuk bisa apa ya bisa diperhatikan ya. Nah, ini contoh-contohnya ya jadi kolaborasi teknologi bisnis kemudian electronic fishery ini studi kasus atau beberapa kolaborasi yang dikembangkan dalam bisnis-bisnis yang dikembangkan pada saat ini ya. Nah, berikut adalah langkah awal dalam merancang ide bisnis kolaboratif. Jadi, identifikasi masalah yang relevan di masyarakat, adanya tren dan isu yang ada di masyarakat, mungkin kebutuhan yang diharapkan di masyarakat itu seperti apa. Disitulah kita gali
dari masalah-masalah itu, tentunya masalah itu muncul, ya pastinya kita perlu untuk melakukan upaya-upaya solutif dan juga memberikan alternatif dari apa yang sudah dijalankan begitu ya. Kemudian dibentuk tim lintas prodi tadi untuk memenuhi kebutuhan solusi tadi yang sampaikan awal ya, ada brainstorming ide dari keahlian masing-masing, kemudian baru ditetapkan dari brainstorming itu kira-kira apa yang apa namanya apa yang memang urgent untuk bisa dilakukan dan nantinya bisa secara sustainability bisa dapat dilakukan ya. Kemudian buat prototipe sederhana, artinya produk yang atau layanan yang menjadi suatu apa project yang akan dilakukan nanti bisa dibuat prototipe itu contoh, maksudnya bentuk yang sederhana yang untuk mengenalkan dari produk atau jasa layanan yang kita tetapkan tersebut. Nah, nanti setelah ada prototipe dilakukan uji coba dan perbaikan dan tentunya menyiapkan rencana bisnis ya. Jadi kalau misalnya mau membuat minuman misalnya, berarti minumannya apa kandungannya, terus dari apa, kemudian kelebihannya dan itu harus direncanakan ya. Nah, metode pembelajaran dalam pembelajaran ini di dalam strategi pembelajaran ketika kontrak tadi juga sudah disampaikan juga ya, tapi pada saat kita melakukan kolaborasi dan juga mengembangkan inovasi bisnis di dalam kelompok itu bisa kita berdiskusi ya terkait dengan diskusi yang interaktif untuk menyampaikan apa sih sebenarnya teori kewirausahaan, kemudian juga nantinya akan diskusi kelompok ya. Silakan setelah materi ini selesai nanti bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan sudah mulai melakukan terhadap brainstorming dari ide bisnis yang ada yang mungkin sudah ada rancangan dari teman-teman semuanya di dalam kelompok. Kemudian studi kasus menganalisis startup sukses hasil kolaborasi ya. Jadi di situ menganalisis untuk apa sih sebenarnya kajian-kajian yang bisa kita ambil contoh dari adanya startup yang berhasil di dalam melaksanakan aktivitas penjualan dari produknya. Kemudian project based learning yaitu membuat mini project bisnis lintas prodi yang tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Nah, ini beberapa aktivitas kelas dalam implementasi nantinya itu ice breaking yang menyebutkan ide bisnisnya, grup task jadi membentuk tim dari 3 prodi yang berbeda, kemudian presentasi dari mini project ya. Kemudian ini alasan-alasan yang strategis di dalam belajar berwirausaha. Artinya di sini ada beberapa hal alasan-alasan kenapa sih harus mempelajari wirausaha ya. Yang pertama adalah mempersiapkan kemandirian dari ekonomi ya. Jadi tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal ya. Yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwa pekerjaan formal itu kadang pemberi pekerjaan itu terbatas, sedangkan lulusan mungkin juga banyak ya. Jadi itu yang harus perlu mencari peluang. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan dari ilmu yang sudah kita dapatkan tersebut ya. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif pastinya, karena upaya-upaya untuk mengembangkan produk itu nantinya bisa melatih mahasiswa dalam menemukan solusi ya baru untuk masalah yang nyata. Tadi yang saya sampaikan, membiasakan berpikir out of the box ya. Jadi tidak hanya terkungkung di dalam keilmuan yang diharap. Tapi pasti keilmuan itu menjadi suatu hal hard skill yang penting untuk dipahami. Tapi jangan hanya pada dalam kotak itu aja begitu ya. Tapi harus bagaimana pemikiran kita terhadap apa ini terhadap ide-ide yang lain ya bisa jadi ide tersebut menjadi suatu hal yang inovatif yang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Jadi kalau dikerjakan hanya satu orang mungkin dibandingkan bekerja dengan beberapa inovasi yang ada di kelompok bisa jadi itu akan bisa meningkatkan eh, keberhasilan dari aktivitas proyek yang dilakukan. Kemudian memanfaatkan peluang ya. Jadi di era digitalisasi dan globalisasi, jadi bisnis-bisnis seperti startup digital, e-commerce dan juga jasa-jasa kreatif. Jasa kreatif misalnya misalnya Anda punya kemampuan untuk
membikin PowerPoint yang bagus misalnya itu kan juga bisa merupakan suatu ide bisnis ya. Atau misalnya dengan kemampuan penghitungan penghitungan ataupun pengelolaan data ya. Jadi bisa itu untuk secara online untuk mengembangkan wirausaha untuk bagaimana sih apa namanya mengembangkan data-data tersebut ya. Kemudian mengasah soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja pastinya. Jadi dengan kita belajar untuk mengembangkan bisnis plan, pasti kita harus akan ada hubungan komunikasi ya dan juga adanya suatu pengalaman belajar untuk bagaimana mencapai kepemimpinan ya, negosiasi manajemen waktu dan kerja tim, kemudian keterampilan untuk berwirausaha dan berkarir di perusahaan. Artinya kalau Anda sudah terbiasa mengembangkan pengembangan diri di dalam eh, mengembangkan diri misalnya dalam berwirausaha, nanti itu akan terbiasa sehingga itu akan bisa dibawa pada saat karir di perusahaan. Kemudian Kemudian kontribusi bagi perekonomian dan masyarakat, tentunya berwirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian membangun mental yang tangguh dan mandiri ya. Karena apa? Karena kan pasti dengan proses bisnis itu ada naik turun ya. Naik turun itu harus bisa dipahami. Makanya tadi saya sampaikan, kalau nanti pas lagi turun, maksudnya lagi eh, apa customernya tidak banyak misalnya, ya jangan 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 langsung pesimis bahwa tidak berhasil apa yang dilakukan, tapi harus ada upaya-upaya perbaikan, upaya inovatif yang penting untuk bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya ya. Jadi belajar menghadapi resiko, kegagalan dan tantangan. Kemudian membentuk mental yang tahan dan tangguh, tidak mudah menyerah ketika mengembangkan inovasi bisnis tersebut ya. Baik itu beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan di dalam trigger materi yang pada materi awal ini ya. Jadi sebagai penutup adalah kewirausahaan itu bukan hanya tentang keberanian untuk memulai bisnis ya, tapi juga bagaimana kita mengelola ide, memanfaatkan peluang, dan juga bekerja sama di lintas bidang, sehingga di situ akan terjadi suatu kolaborasi lintas prodi ya, yang memungkinkan kita menciptakan solusi yang lebih inovatif, relevan, dan berdaya saing tinggi ya. Jadi itu menjadi suatu bahan yang materi ini menjadi suatu bahan yang nantinya bisa Anda gunakan pada saat eh, menggali ide di dalam kelompok ya. Baik, mungkin demikian dari materi yang pertama. Jadi setelah ini kita buka diskusi dan setelah itu nanti silakan Anda bekerja sama di dalam kelompok untuk memulai menggali ide-ide rencana proyek yang akan dilakukan ya. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.